tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungguh-sungguh. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang telah datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Hari ini Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Roti adalah makanan pokok sehari-hari masyarakat di negeri tempat Yesus tinggal. Setiap keluarga kaya maupun miskin memiliki roti di rumahnya sebagai makanan pokok. Sebagai makanan pokok, roti berfungsi memberi hidup, karena orang yang memakannya akan memperoleh kekuatan baru untuk melanjutkan hidup. Hidup manusia sering digambarkan ibaratnya sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu, manusia membutuhkan bukan saja makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani bagi jiwanya agar ia kuat melangkahkan kaki, sehingga boleh tiba pada tujuannya, yaitu rumah Bapa itu sendiri. Roti hidup adalah sumber keselamatan dan kekuatan dalam perjalanan kita. Hari ini Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Roti hidup itu adalah tubuh dan darah Tuhan yang kita terima setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus. Menerima Yesus sebagai roti dan hidup berarti hidup dalam keselamatan, yang artinya hidup dalam kelimpahan dan tidak kelaparan. Menerima Yesus sebagai roti hidup juga berarti dengannya kita selalu diyakinkan dan menjadi pemenang yang sanggup bertahan dalam menghadapi serangan si jahat dengan kegemerlapan dunia. Tujuan si jahat hanya satu, yaitu mau memporak-porandakan hidup kita. Ia mencuri satu persatu berkat Allah dalam hidup manusia, sehingga menimbulkan kekacauan seperti rumah tangga yang tak kunjung harmonis, generasi muda jatuh dalam cengkraman narkoba dan obat-obat terlarang, perseteruan dan juga persaingan hidup dalam masyarakat dan lain sebagainya. Kini pertanyaannya adalah, seberapa besar kerinduan kita untuk menerima Kristus sang roti hidup? Karena itu kita diajak untuk meneliti batin kita. Bagaimana sikap kita saat menerima Yesus dalam komunitas kudus? Apakah pikiran kita tertuju hanya padanya? Atau perhatian kita mudah terpecah
hanya karena hal yang sepele. Contohnya saat perayaan Ekaristi, pikiran kita tertuju pada hal yang lain, atau hati yang galau, atau pikiran yang tercampur baur karena masalah hidup kita. Sehingga kita tidak sungguh-sungguh mengalami siapa yang kita sambut dalam rupa musti suci dalam perayaan Ekaristi. Karena itu pada hari ini, marilah kita memohon rahmat khusus dari Tuhan, agar apapun yang terjadi di sekitar kita dan di hati kita tetap memberi penghormatan dan syukur kita kepada Yesus yang kita terima dalam perayaan Ekaristi Kudus. Semoga dengan sabda Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan bersama hari ini, membawa kita semakin dekat dengan roti kehidupan itu sendiri, dan selalu punya kerinduan yang datang untuk datang dan menerima Yesus yang hadir dalam buka roti di dalam